Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman onta menuju zaman Toyota. Ya, ada seorang pemuda yang berasal dari Baghdad. Baghdad sekarang adalah namanya Irak. Pemuda ini bingung mau kemana dan akhirnya pemuda ini memutuskan untuk berangkat ke kota Basra dan tanpa diketahui tujuannya untuk apa. Sesampainya di kota Basra, si pemuda ini bingung mau kemana, karena dia seorang musafir atau seorang pejalan yang datang dari Baghdad yang memutuskan untuk mencari masjid terdekat dan ikut sholat berjamaah. Sehabis sholat maghrib, seorang pemuda ini beristirahat di sebuah masjid, ngaji, zikir, sampai waktu isya pun tiba. Setelah sholat isya usai, seorang pemuda ini bingung mau kemana. Ya, seorang musafir yang gak kenal siapapun. Terus si pemuda ini mau beristirahat di sebuah masjid itu. Ketika seorang pemuda ini sudah berniat untuk tidur, sudah bertata-tata atau apapun segalanya, datanglah seorang marbot masjid. Hai Syekh, di sini adalah panggilan untuk orang tua. Hai Syekh, entah di mana. Wahai Syekh, kamu kenapa tidur di sini? Seorang pemuda ini pun menjawab, ya Tuan, saya nggak tahu mau kemana. Saya ingin 1 hari saja istirahat di sini agar saya bisa tertidur dan melanjutkan perjalanan saya. Saya seorang musafir, Syekh. Si marbot ini masih mengusir. Tidak boleh. Kamu harus pergi dari sini. Si pemuda ini dengan sabarnya terus ia pergi. Pemuda ini bingung mau kemana, nggak tahu arah tujuannya kemana. Terus si pemuda ini sudah pindah ke teras masjid. Habis itu si pemuda ini udah persiapan mau tidur. Datanglah seorang marbot tadi. Hei Syekh, nggak boleh tiduran di sini. Ini area masjid. Si pemuda ini dengan sangat sabar dan meninggalkan masjid. Ia pun bingung mau kemana. Dan pada akhirnya ia ke samping jalan. Dan di samping jalan ada seseorang, si penjual roti yang melihatnya. Penjual roti ini merasa iba atau kasihan. Dipanggillah seorang pemuda tadi. Wayahi, ta'al. Oi, saudaraku, merapatlah, kata si penjual roti. Si pemuda ini pun datang ke sebuah ruko
Si penjual roti bilang, malam ini kamu tidur istirahat di sini dulu. Saya lihat tadi kamu diusir dari masjid. Kamarnya biasa saja, sederhana, tapi itu bisa untuk buat istirahat. Oh baik, makasih, ucap si pemuda ini. Terus si penjual roti ini pun si penjual roti ini pun dia melanjutkan pekerjaannya. Si pemuda sudah beristirahat, sudah mau mulai tidur. Si pemuda ini ada perilaku yang sangat ajaib. Si penjual roti ini ada perilaku yang sangat wow gitulah. Ia mencoplokkan telur, terus habis itu ditaruh, yaitu sambil membaca astagfirullahaladzim. Ia tidak akan luput dari kata astagfirullahaladzim sampai beberapa kali diulang-ulang terus. Si pemuda ini pun ia merasa kepo. Habis itu si pemuda ini menanyai penjual roti, kamu kenapa kok selalu mengucapkan kalimat istighfar? Si penjual roti ini pun menjawab, ada semua permintaan saya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tanya si pemuda. Saya ingin bertemu Imam Ahmad. Dipeluklah si penjual roti tadi sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu si penjual roti ini bingung. Terus seorang pemuda ini berkata, sayalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Saya kesini juga nggak tahu arahnya mau kemana. Berkat istighfar kaulah saya berjalan sampai di sini. Saya diusir-usir dari masjid. Mungkin ini hikmah atau ini jalan istighfar kamu. Masya Allah. Dari cerita di atas kita bisa simpulkan bahwasanya sebagaimana dasarnya kekuatan istighfar si penjual roti tadi. Kisah di atas menggambarkan kedahsyatan istighfar sehingga membuat Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menolak doa yang dipanjatkan kepadanya. Seorang imam besar yang akhirnya berkelana ke pelosok negeri, Allah tuntun langkahnya agar sampai di negeri si tukang roti. Kemudian Allah membuat suatu keadaan hingga keduanya dipertemukan. Tak ada yang mustahil jika Allah yang berkehendak. Masya Allah. Dari cerita di atas. Terus ada suatu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud di atas? Bahwasanya seorang Nabi Muhammad adalah seorang Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga. Ia masih beristighfar 100 kali dalam sehari. Masya Allah. Layakkah kita yang manusia berlumpur dosa luput dari ucapan istighfar atau minta ampun kepada Allah SWT? Nabi yang ibadahnya paling rajin, sholat malam tak pernah putus dan tak pernah henti, masih menyempatkan istighfar 100 kali dalam sehari. Bagaimana kita dalam muhasabah diri masing-masing? Sekian dari saya secara atas. Mungkin banyak hikmah yang bisa diambil. Kalau ada salah itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada kebenaran itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
undur maqalah wa la tandur maqalah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.